semuanya, kembali lagi di channel Alur Cerita Film, Like Stars. Film yang akan saya ceritakan adalah film sci-fi action yang dirilis tahun 2013 berjudul Elysium. Film ini disutradarai oleh Neil Blomkamp dan dibintangi oleh Matt Damon dan Jodie Foster. Film berlatar tahun 2154 ketika bumi kelebihan penduduk dan penuh dengan polusi udara. Banyak penyakit yang bermunculan sehingga membuat setengah dari penduduk bumi sakit. Kota yang dulunya indah berubah menjadi kumuh. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kaya dan miskin. Orang kaya dan orang-orang yang berkuasa telah menciptakan tempat tinggal baru, jauh dari tempat tinggal orang-orang miskin. Mereka tinggal di stasiun luar angkasa yang terletak di orbit bumi disebut Elysium. Elysium adalah tempat di mana tanpa kesedihan dan penyakit, memiliki fasilitas yang serba mewah. Salah satu di antaranya adalah fasilitas medbay. Medbay adalah kapsul medis yang dapat menyembuhkan penyakit apapun dengan cepat, sementara kehidupan di bumi sebaliknya. Rakyat diatur oleh robot polisi yang tidak punya pikiran dan perasaan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dan semoga alur cerita ini bisa menghibur kalian semua. Di awal film diperlihatkan seorang anak kecil bernama Max yang baru saja datang ke sebuah panti asuhan. Dia kemudian diperkenalkan pada seorang gadis bernama Frey. Max tinggal di panti asuhan yang dikelola oleh seorang biarawati yang sangat mencintainya. Keesokannya, Frey membacakan buku tentang Elysium dan kehidupan mewah di sana. Frey memberitahu bahwa tidak ada yang pernah sakit dan tua yang tinggal di Elysium. Max berjanji pada Frey bahwa dia akan membawanya ke Elysium suatu hari nanti. Sejak saat itu, ambisi dalam hidupnya adalah datang ke Elysium. Hingga suatu hari, Max mencuri agar dia bisa menabung dan membeli tiket ke Elysium. Suster yang merawatnya mengatakan tempat itu bukan untuk orang seperti kita. Menurut Max, itu tidak adil. Suster itu menjawab, dalam hidup terkadang kita tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Namun dia yakin bahwa Max adalah anak yang istimewa. Suatu hari, kamu akan melakukan sesuatu yang penting. Bertahun-tahun kemudian, Max tumbuh menjadi seorang penjahat. Dia hilang kontak dengan Frey, sedangkan biarawati yang seperti ibunya sendiri sudah meninggal. Max sedang menjalani bebas bersyarat dan bekerja di perusahaan Armadine, sebuah pabrik yang memproduksi polisi robot dan senjata untuk Elysium. Suatu hari saat akan bekerja, dia dihampiri anak-anak yang meminta uang padanya. Dia kemudian bercanda sebentar dengan mereka. Kemudian dia mengantri untuk masuk ke dalam bis. Beberapa polisi robot mendekati Max. Mereka mau memeriksa tas miliknya, namun Max menolak melakukannya hingga para robot mematahkan pergelangan tangannya karena dia tidak patuh. Ternyata memang benar tidak ada apa-apa di dalam tasnya. Polisi robot memerintahkan Max untuk melapor ke petugas yang menangani bebas bersyaratnya. Max kemudian datang untuk melapor pada petugas yang menangani bebas bersyarat, memberitahu bahwa dia melakukan pelanggaran hari ini. Dia berusaha menjelaskan bahwa kejadian hari ini hanya salah paham, tetapi petugas robot itu tetap pada putusannya untuk memperpanjang masa bebas bersyarat Max menjadi 8 bulan, membuat Max sangat kesal. Dia kemudian datang ke tempatnya bekerja. Karena dia datang terlambat, gajinya dipotong setengah. CEO perusahaan Armadine adalah penduduk Elysium bernama John. Dia datang ke bumi untuk mengawasi produksi robot di pabriknya. Dia hanya mementingkan keuntungan perusahaan saja. Dia sama sekali tidak peduli dengan kesejahteraan dan keselamatan para pekerjanya. Seorang penjahat bernama Spider memiliki pesawat dan sistem operasi emigrasi ilegal, menjalankan bisnis untuk membawa orang-orang di bumi memasuki Elysium. Tapi prosesnya sangat berbahaya. Pertama-tama mereka harus membayar dan diberikan cap identitas di pergelangan tangan untuk dapat mengakses fasilitas apapun di Elysium. Setelah itu, mereka menaiki pesawat ruang angkasa dan terbang menuju stasiun luar angkasa. Saat pesawat semakin dekat, Jessica, Menteri Pertahanan Elysium, diberitahu bahwa ada pelanggaran keamanan. Ada pesawat tidak dikenal mendekati Elysium. Jessica dan timnya berusaha untuk memperingati pesawat yang akan masuk Elysium untuk kembali ke bumi, namun mereka mengabaikannya. Jessica menghubungi seorang agennya yang tinggal di bumi, yaitu Kruger.
Untuk membereskan masalah ini, Kruger menembakkan rudal udara ke pesawat itu atas perintah Jessica. 2 dari pesawat itu tertembak dan 1 pesawat berhasil selamat. 2 pesawat yang hancur menewaskan 46 orang, sedangkan 1 pesawat berhasil mendarat di Elysium. Jessica memerintahkan penjaga untuk menangkap semua orang yang ada di pesawat itu. 32 orang ditahan, 13 orang tewas dan 2 orang yang berhasil sampai ke Med Bay. Mereka adalah seorang ibu dan putrinya yang sakit. Putrinya sembuh dan dapat berjalan lagi, tapi tidak lama mereka ditangkap oleh polisi robot. Orang-orang yang melawan dibunuh sementara yang lainnya dikembalikan ke bumi. Adegan selanjutnya diperlihatkan Max pulang dari kerja. Temannya Julio menghampiri dan mengajaknya untuk mencuri mobil esok hari, tetapi Max menolaknya karena dia tidak mau kembali ke penjara. Esok harinya, Max bangun pukul 6 pagi untuk bekerja. Ketika Max sedang bekerja, tiba-tiba pintu di tempat kerjanya macet. Atasannya menyuruh Max masuk ke dalam untuk memperbaikinya, atau dia akan dipecat. Meskipun dia tahu itu sangat berbahaya, Max terpaksa masuk ke dalam dan menggeser benda yang mengganjal pintu. Tiba-tiba, pintu tertutup rapat dan dia terkena gelombang radiasi mematikan. Beberapa saat kemudian, dia diseret dan dibawa ke unit medis. Dia diberitahu bahwa dia akan segera mengalami kegagalan organ tubuh dan hanya memiliki waktu 5 hari untuk hidup. CEO John mendatangi bagian produksi dan bertanya kenapa proses produksi berhenti. Atasan Max memberitahu ada yang terkena radiasi. John melihat Max terbaring di tempat tidur, tetapi dia tidak peduli dengan kesehatan Max. Dia lebih peduli dengan tempat tidur yang akan kotor ketika dipakai Max, kemudian menyuruh mengeluarkan Max dari tempat itu. Sebuah robot memberikan pil untuk mengatasi rasa sakit dan bertahan hidup selama 5 hari. Sementara itu di Elysium, Jessica dipanggil oleh Patel, Presiden Elysium, karena dia menembak 2 pesawat dan menewaskan 46 orang. Dia tidak suka dengan cara Jessica yang membunuh penduduk bumi. Jessica membela diri dengan mengatakan bahwa dia tidak mau kalau anak-anak dan rumah mereka di Elysium diserbu oleh penduduk bumi. Dia hanya ingin melindungi Elysium. Patel tetap tidak setuju dengan Jessica dan mengancam akan memecatnya jika dia menyebabkan lebih banyak korban. Dia juga meminta Jessica untuk tidak memakai Kruger lagi karena dia sudah diberhentikan secara permanen. Di bumi, Kruger diberitahu untuk mengembalikan semua senjatanya karena dia sudah diberhentikan. Dia marah dan merasa dikhianati oleh Jessica. Sementara itu Julio, teman Max, melihat Max jalan tertatih ketika pulang kerja. Julio membantu dan mengantarnya pulang ke rumah. Max memberitahunya bahwa dia terkena radiasi mematikan di tempat kerja dan waktunya untuk hidup tinggal 5 hari lagi. Setelah Julio membantunya untuk minum obat, Max memberitahu Julio kalau dia harus segera pergi ke Elysium untuk menyembuhkan penyakitnya menggunakan Med Bay. Adegan selanjutnya diperlihatkan Frey dengan putrinya yang sakit di rumah sakit. Mereka memintanya untuk membawa pulang putrinya. Frey menolaknya karena dia tidak bisa meninggalkan putrinya di rumah sendirian, sementara dia bekerja di rumah sakit. Tetapi dokter yang menanganinya tetap menyuruhnya untuk membawa pulang karena dokter di rumah sakit tidak bisa menyembuhkannya. Max dan Julio pergi menemui Spider dan meminta tiket serta cap identitas untuk pergi ke Elysium sebagai imbalan atas bantuan yang dilakukan Max kepadanya 3 tahun lalu hingga dia dipenjara. Awalnya Spider menolaknya, tapi karena Max memberitahu kalau dia sekarat dan tubuhnya dipenuhi radiasi, Spider memberikan tawaran padanya. Spider akan memberikan tiket ke Elysium, tapi dia mau Max mengerjakan tugas untuk mengambil informasi dan data rahasia dengan cara dicolokkan ke otak salah satu pejabat Elysium. Spider ingin menggunakan informasi tersebut untuk mendapatkan uang dari rekening bank pejabat tersebut. Max tidak punya cara lain untuk menyelamatkan hidupnya, jadi dia menerima tawaran itu. Pejabat Elysium yang Max harus dapatkan informasi darinya adalah John, CEO Armadine, pria yang tidak peduli dengan hidup Max ketika dia melihatnya terkena radiasi. Untuk melancarkan misi ini, Spider memberitahu Max kalau dia harus melakukan suatu prosedur bedah. Untuk memasang baju pelindung,
agar dia bisa memiliki kekuatan seperti robot polisi. Selain itu, Spider juga akan memasang chips di kepalanya. Adegan kemudian berpindah ke Elysium. John bertemu dengan Jessica yang kesal dengan ideologi presiden. Dia ingin John meribut dan mengganti presiden di Elysium dengan imbalan kontrak selama 200 tahun untuk membuat unit roket pertahanan dan robot. John setuju untuk melakukan pekerjaan itu dan kembali ke bumi untuk meribut program komputer sesuai permintaannya. Dia juga memprogram sistem yang akan membunuh siapapun yang mencoba mengekstraksi data dari otaknya. Kembali ke Max, sebelum memulai prosedur operasi, mereka mencetak kode ID di lengan Max yang menyatu dengan DNA Max. Jadi seolah-olah dia lahir di Elysium. Setelah itu, mereka melakukan operasi untuk memasang baju pelindung. Julio menemaninya. Max menegaskan bahwa mereka bisa melalui ini semua. Keesokan harinya, Julio memberitahu yang lain Max telah sadar, membuat yang lainnya terkejut. Dia bisa bertahan dan selamat. Mereka kemudian bersiap untuk menjalankan misi mereka menuju pabrik Armadine. Rencana mereka adalah menembakkan peledak di pesawat John, pergi ke lokasi pesawat jatuh, dan mengambil datanya. Di dalam pabrik, setelah selesai memindahkan data ke otaknya, John memberitahu Jessica bahwa dia dalam perjalanan ke Elysium. Dikawal robot, John masuk ke dalam pesawatnya. Sebelum terbang tinggi, Max menembakkan peledak ke pesawat John. Kemudian mereka buru-buru mengikuti pesawat. Max mengaktifkan peledak membuat pesawat John jatuh. Jessica diberitahu oleh stafnya ada warga Elysium dalam bahaya di bumi. Setelah Jessica mengetahui bahwa itu adalah John, dia buru-buru menghubungi Kruger untuk membantu John yang membawa data rahasia di otaknya. Dia juga sudah mengirim 2 agen pilihan secara rahasia untuknya. Sementara pesawat John mendarat darurat. Max dan timnya mengepung pesawat. Terjadi baku tembak. Max berhasil menghancurkan satu robot. Dan dengan Julio membuka pintu pesawat, robot yang lainnya menyerang, membuat keadaan tidak terkendali hingga mengakibatkan John tertembak. Max berkelahi dengan robot dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, mereka mendekati John dan mengambil data dari otak John. Jessica yang mengawasi mereka dari Elysium diberitahu bahwa mereka melakukan pencurian data. Tidak lama Kruger dan timnya datang. Mereka buru-buru pergi setelah selesai mengambil data dari otak John. Kruger dan timnya menembaki Max dan timnya. Semua rekan satu timnya termasuk sahabatnya Julio terbunuh. Tapi Max berhasil melarikan diri dari tempat itu. Jessica panik mengetahui ada seseorang yang telah mengakses data mengenai misi rahasianya untuk menggulingkan presiden. Dia menyuruh Kruger untuk menangkap Max dan jangan merusak otaknya. Jessica kemudian memerintahkan untuk menutup semua akses di Los Angeles, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan kota itu. Kruger mengejar Max. Seorang nenek membantunya dengan menyuruh Max untuk bersembunyi di bawah gerobaknya, yang membuatnya lolos dari kejaran Kruger. Tidak lama, Kruger akhirnya mengetahui data apa yang diambil dari otak John, yang berisi program untuk meribut Elysium. Kruger meluncurkan drone untuk mencari Max. Di tempat lain, Max yang terluka parah pergi untuk meminta bantuan Frey. Dia membawa Max ke rumahnya. Ketika dia membersihkan lukanya, dia melihat tato dengan inisial FM yang artinya Frey Max seperti masa kecil mereka. Keesokannya, dia terbangun. Max mengatakan pada Frey dia terluka saat bekerja dan terpaksa bekerja untuk Spider agar bisa ke Elysium.
untuk disembuhkan, namun rencananya gagal. Tiba-tiba Putri Frey muncul. Dia memperkenalkan Max pada putrinya Matilda dan menjelaskan bahwa dia sekarat karena sakit leukemia. Frey meminta Max untuk membawa putrinya ke Elysium, tetapi Max menolaknya karena dia sedang dikejar-kejar oleh orang-orang yang sangat berbahaya. Jika Frey dan putrinya berhubungan dengannya, mereka akan dibunuh. Max meminta maaf pada Frey kemudian pergi. Di luar rumah, salah satu drone milik Kruger menemukannya. Kruger memerintahkan untuk mendaratkan pesawat. Kemudian mereka mendatangi rumah Frey mencari Max. Ketika mereka mengetahui bahwa Max dirawat Frey, mereka menyandera Frey dan putrinya. Max mendatangi Spider, tapi sayangnya semua akses keluar angkasa ditutup oleh Jessica, sehingga Max tidak bisa ke Elysium. Spider kemudian menelusuri kode-kode di otak Max. Dia sangat terkejut ketika mengetahui kalau kode-kode itu untuk meribut seluruh program di Elysium. Dengan memiliki kode-kode itu, mereka dapat mengambil alih seluruh sistem di Elysium. Jika mereka dapat mengekstrak kode itu, mereka bisa membuat semua orang di bumi menjadi warga Elysium. Semua orang bisa menikmati fasilitas medbay dan tidak ada lagi penyakit di dunia. Spider meminta Max untuk menunggu 5 hari untuk membuka akses keluar angkasa. Max tidak mau menunggu karena waktu dia untuk hidup tidak sampai 5 hari. Jadi dia pergi. Tetapi sebelum pergi, Spider menempelkan pelacak di tubuh Max. Max sadar bahwa Kruger ingin menangkapnya hidup-hidup. Jadi dia akan meminta pada Kruger untuk membawanya ke Elysium agar bisa diobati. Max kemudian mendatangi tempat di mana drone Kruger jatuh. Kruger dan timnya mendatangi Max. Ketika pesawat tiba, Max siap dengan granat di tangan. Dia meminta Kruger untuk mengikuti perintahnya atau dia akan meledakkan kepalanya. Max berkata bahwa Kruger dapat mengambil data di kepalanya. Sebagai gantinya, mereka harus mengantarnya ke Elysium untuk diobati menggunakan fasilitas medbay. Kruger menyetujuinya dan menyuruhnya masuk ke dalam pesawat. Di dalam pesawat Kruger, Max terkejut melihat Frey dan putrinya disandera. Dia meminta maaf padanya, kemudian berjanji untuk membereskan masalah ini. Kruger memberitahu Jessica kalau dia sudah menangkap Max dan meminta untuk membuka akses keluar angkasa agar mereka bisa kembali ke Elysium. Sementara itu Spider dan timnya yang mengetahui akses keluar angkasa telah dibuka mengikuti Max menuju ke Elysium. Kembali ke pesawat Kruger, Kruger mengganggu Frey hingga membuat Max marah. Selain itu, mereka juga menginginkan kode-kode yang ada di kepala Max. Akhirnya mereka berkelahi. Max melempar granat ke Kruger hingga menghancurkan wajahnya. Ledakan granat itu membuat sistem kontrol pesawat rusak dan menabrak sebuah rumah mewah di Elysium. Jessica memerintahkan untuk menangkap semua orang yang keluar dari pesawat itu. Frey berhasil keluar dari pesawat dengan membawa putrinya. Dia kemudian masuk ke dalam rumah mencari medbay. Frey menemukannya dan mencoba menggunakan pada putrinya, tetapi tidak berhasil karena dia tidak memiliki cap identitas warga Elysium. Akhirnya dia ditangkap. Sementara anak buah Kruger yang lainnya berhasil melumpuhkan Max. Di suatu ruangan, Jessica akan mengekstraksi semua data dari kepala Max. Para dokter memberitahu Jessica kalau proses ini dilakukan nyawa Max tidak akan selamat, tapi Jessica tidak peduli. Sementara itu anak buah Kruger menggunakan medbay untuk memperbaiki wajahnya. Di luar angkasa terlihat pesawat Spider memasuki Elysium dan mendarat dengan selamat. Frey dan putrinya dijemput oleh salah satu anak buah Kruger untuk dibawa ke ruang senjata. Di ruang senjata, Jessica memarahi Kruger karena menabrakkan pesawatnya dan membahayakan kehidupan warga Elysium. Kesal mendengar Jessica marah-marah, Kruger menusuk lehernya. Dia berencana untuk meribut program Elysium dengan menjadikan dirinya sebagai presiden Elysium. Kruger melempar tubuh Jessica ke dalam ruangan di mana Frey berada.
Frey berusaha untuk menyelamatkannya, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Anak buah Kruger menyerang orang-orang di tempat itu, membuat kekacauan, sementara Kruger mencari Max. Kembali ke Max, dia berhasil melepaskan ikatan tangannya. Dia bertanya kemana mereka membawa Frey, kemudian pergi membawa ID, salah satu dokter. Max melihat Spider melalui sebuah monitor. Max menghubungi Spider dan memberitahu rencananya untuk membuat semua warga di bumi menjadi warga negara Elysium dan melenyapkan segala penyakit di bumi. Setelah itu, Max menyelamatkan Frey. Terjadi perkelahian dan baku tembak antara Max dengan anak buah Kruger. Setelah itu, Max menyuruh Frey untuk datang ke Medbay terdekat dan memintanya untuk menunggu sampai mereka meribut sistem Elysium. Jadi semua orang menjadi warga negara Elysium agar putrinya dapat disembuhkan. Max bertemu Spider kemudian menuju ke tempat mereka bisa meribut ulang sistem. Dalam perjalanan mereka bertemu Kruger. Terjadi baku tembak antara Max dan Kruger. Max berhasil lolos, tetapi tiba-tiba dia merasa sakit di kepalanya. Akhirnya Kruger ada di hadapannya lagi, siap untuk menyerangnya. Ketika Kruger mau menusuknya, Spider mendorongnya hingga senjatanya jatuh. Max kemudian menyerangnya dan terjadi perkelahian. Ketika Max hampir kalah, keadaan berbalik. Max berhasil melepas chip saraf Kruger, jadi dia kehilangan kekuatan robotnya. Akhirnya Kruger kalah. Spider dan Max bersiap untuk mengekstrak kode dari otak Max. Namun, karena John telah membuat kode bahwa siapapun yang mengekstrak kode tersebut akan terbunuh, tidak ada pilihan lain, Max menyetujuinya. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua orang di bumi. Dengan waktu yang terbatas, Max menghubungi Frey dan mengatakan kalau dia telah menepati janji masa kecilnya untuk membawa Frey ke Elysium. Dia kemudian melihat ke bumi dan membandingkannya dengan liontin yang diberikan oleh biarawati yang menjaganya sewaktu dia kecil. Setelah itu, dia menekan tombol untuk meribut ulang sistem Elysium dan membunuh dirinya sendiri karena proses itu. Sistem kemudian mendaftarkan setiap manusia sebagai warga negara Elysium. Putri Frey sembuh setelah menggunakan Medbay. Kemudian setelah itu banyak pesawat berisi Medbay dikirim ke bumi untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Film berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.